Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ko Rudi, shalom, Ko Salam Rudi. sama pagi-pagi sekali. Oke, Pak Haji, bukan secara kebetulan nih ya, bisa kita bertemu di kantornya Pak Rudi nih ya. Iya, iya, iya. Dengar-dengar nih ya, Pak Haji dulu sakit. Sakit. Sakit apa Pak Haji? Mohon maaf, mohon izin. Sakit segala ya, sakit badan lah semuanya. Sakit badan semuanya. Terus tiba-tiba kenal dengan Ko Rudi, dikenalin orang atau? Ya kalau saya memang bukan dikenalin orang sama Pak Rudi, memang anak buahnya Pak Rudi. Memang ininya Pak Rudi. Nah, terus ketemu dengan Pak Rudi. Terus apa sih yang Pak Rudi lakukan? Ya kalau lakukan hanya menarik napas, tahan napas, baca masing-masing agamanya, baca Al-Fatihah kalau agama Islam 3 kali napas, ya napas 3 kali lah yang kita tahan gitu. Jadi kan gini, supaya ini kan nanti di medsos ya, mohon izin, mohon maaf ya Pak Haji ya. Jadi ini walaupun berbeda agama, tapi kan tidak melanggar kaidah agama Islam, betul ya? Sesuai dengan keimanan dari Pak Haji sendiri ya. Dan Pak Rudi juga tidak memaksa tentang unsur kekristenan atau apapun itu, betul ya? Jadi hanya dari tarik nafas, istilahnya membangkitkan iman ya, iman di dalam diri Pak Haji sendiri, dalam hati. Nah terus ketika itu apa yang Pak Haji dapatkan, rasakan, atau mungkin bisa ngelihat apa begitu? Saya pada waktu itu melihat Bapak Rudi ini seperti naik kerajaan, ada memakai kerajaan, baju sama topi mahkota kali, mahkota ya. Iya. Terus pakaiannya seperti apa itu? Itu pakaian seperti ada kemas-kemasan ya, berwarna-warni lah, berwarna-warni gitu. Itu yang saya dapat. Jadi bukan seperti sekarang ini pakai celana pendek gini, maaf ya, ya bukan ya, bukan ya, enggak ya. Jadi pakai kayak jubah gitu ya. Jubah lah gitu, pakai mahkota tudung gitu sama baju-baju berwarna-warni, ada kemas-kemasan gitu. Lagi pada saat itu juga ketika Pak Haji lagi tarik napas apa begitu? Sesudahnya. Saya pulang. Sesudahnya ketika pulang. Oh, waktu itu di kantor apa ketika tarik napas itu apa di Tapos? Ya, saya di kantor juga iya, di Tapos juga iya gitu. Terus sesudah itu apa yang Pak Haji lakukan? Mungkin bertanya-tanya sesuai dengan koridor keimanan Pak Haji atau langsung bertanya dengan Pak Rudi? Oh enggak, saya enggak tanya sama Pak Rudi, enggak. Saya meyakinkan bahwa saya meminta sembuh gitu. Oh, meminta sembuh. Udah gitu. Jadi kan satu, kesembuhan itu iman dari Pak Haji kepada yang Pak Haji minta, betul? Ya, yaitu Sang Pencipta itu sendiri, benar ya? Dan membangkitkan keimanan dari yang ada di dalam diri Pak Haji, betul? Dan juga membangkitkan energi yang ada di dalam. Karena setiap manusia gini, mohon maaf ya, setiap dalam diri kita ini sebenarnya ada satu energi ya yang orang tidak sadari, yaitu yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri, betul ya kok ya? Dan itu yang Pak Rudi kebanyakan bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan nih. Ya, ayo bangkitkan energi itu, bangkitkan keimananmu bahwa kamu akan sembuh dan mukjizat itu pasti terjadi, betul ya, Pak Haji? Gitu. Oke lah, kalau kita disembuhkan ya enggak sama Pak Rudi, oke lah. Cuman kan mungkin maksud tujuan saya adalah membalikan keyakinan mereka masing-masing dengan iman mereka masing-masing. Ya, selama ini mereka melupakan bahwa keyakinan mereka dan kepercayaan mereka itu bisa menyembuhkan mereka. Yakin dan percaya ini kan namanya iman.
iman si Pak Haji ini, iman si A, si B, si C ini biar balik kepada imannya. Karena banyak orang ngomong di iman di mulut, bukan di hati. Saya membalikan bahwa iman itu ada di hati. Mohonlah kau dengan sungguh-sungguh dengan hatimu, maka kamu akan sembuh. Tapi jangan dilupain, terus diulang. Nah, kan begitu. Nah, diulang di rumah, diulang terus sama Bang Haji ini, makin sehat ya. Kan begitu Bang Haji. Jadi metode saya ini kan cuman simple. Kalau kalian mau percaya, yakin, kalian yakinin, silakan. Enggak juga silakan. Kita kan punya kehendak bebas, real namanya. Tapi kan saya nggak membawa doktrin dogma segala. Karena itu di luar wewenang saya. Saya cuma mengatakan kalau kamu yakin dan kamu percaya dengan imanmu, kamu sembuh. Lakukan, ya lakukan. Gitu. Tapi kalau saya ada salah, saya mohon maaf ya. Tapi tujuan saya untuk semua manusia, semua golongan, marilah kita sama-sama kita sehat. Gitu. Oke, kita balik lagi ya ke Pak Haji. Bisa diulangi Pak Haji seperti kayak bagaimana ketika Pak Rudi mengajarkan gitu, kayak bagaimana bisa tarik napas atau kalau Pak Rudi itu mengajarkan tahan napas. Ya tarik napas dulu ya, tarik napas. Terus tahan. Sampai kalau namanya orang Islam membaca surat Al-Fatihah atau Qur'an. Ya, setelah selesai itu baca baru keluarkan napas kita. Sambil minta kesembuhan gitu ya. Sambil minta kesembuhan. Nah, nanti sekali lagi. Sampai ketiga kalinya. Langsung sembuh ya? Ya, sembuh. Iya, langsung merasakan pada saat itu juga. Iya. Langsung sembuh. Jadi nggak ada unsur Pak Rudi pakai dung dung pret gitu, pakai nggak ada ya? Nggak ada. Itu kagak ada. Sudah pakai jamuan apa ini itu tuh nggak ada. Itu masing-masing keimanan kita orang Islam ya apa ya. Kan kalau dalam Islam kayak gitu kan juga kayak dung pret, sorry ya, mohon izin kalau saya salah, tolong dikoreksi ya. Itu kan nggak boleh juga, musyrik betul nggak? Kayak dung pret gitu nggak boleh kan? Itu nggak boleh. Musyrik itu. Jadi hanya melalui olah pernafasan dan membangkitkan iman ya, agar jauh lebih bertakwa lagi kepada Allah gitu. Bener nih, nggak bohong nih, tanpa dung pret gitu ya? Nggak pakai dung pret. Kalau pakai dung pret, saya nggak mau, mending saya pergi aja. Iya, karena kan itu juga nggak boleh dalam koridor keimanan dari Pak Haji, betul nggak? Ya, dalam Islam pun itu tidak diperbolehkan, musyrik hukumnya, betul ya? Kalau saya salah, tolong dikoreksi nih, jangan benar-benar ini. Benar. Gitu. Tapi saya terus terang ya, banyak orang yang melihat seperti kayak Bang Rudi ya. Cuman ya banyak lah yang melihat seperti Bang Rudi punya kesaksian bahwa ABCD itu memang ya mereka lah ya, manifestasi orang itu kan beda-beda ya. Ada melihat A, melihat B. Tapi kalau saya kan biasa aja gini. Saya penting kalau gimana karakter saya, bahwa saya memang selalu dengan pakai celana buntung, dengan pakaian begini. Banyak yang mengatakan saya picisan, terima kasih, recehan, terima kasih. Sebenarnya salah mereka. Karena saya nggak terima picisan, recehan gitu. Oh iya, bentar. Ada ditarifin nggak nih ngomong-ngomong nih? Apa? Ditarifkan nggak? Oh, nggak ada. Yang bener nih, Pak Haji. Nggak ada ditarifkan berapa. Malahan Pak Rudi ini disiapkan kendaraan. Sampai di sono dikasih makan. Mantap. Sampai juga dikasih angpau lah. Wah, dikasih angpau juga nih. Waduh. Tapi yang saya ngikut Pak Rudi beberapa kali gitu ya, jujur aja makan sampai enggak Pak, sampai nggak bisa napas. Jadi satu ya, tidak menerima tidak mentarifkan Bapak, betul? Juga beliau apakah menolak ketika Bapak memberi? Iya, memang kita nggak memberi. Ya kan, kalaupun kita memberi juga pasti Pak Rudi menolak. Pasti. Iya, punya gedung ini berapa biji, sini berapa unit, betul nggak? Mobil aja nggak kehitung, betul nggak? Pak Rudi itu orangnya berjasa, mau memberikan kepada orang-orang yang sakit lah. Gitu. Tanpa memandang suku, agama, ras dan adat ya.
Masalah agama apa aja. Iya, maksudnya beliau tidak memandang orang dari suku apa, agama apa, ras dan adat, enggak pernah ya. Nggak pernah. Beneran ya Pak Haji ya. Benar. Oke. Ini karena udah 10 menit kan, TikTok 10 menit ya, saya cut dulu ya. Gitu ya Pak Haji ya, mohon izin ya. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Makasih Pak Haji ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam.